Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang tamu yang nanti kita akan bahas mengenai bagaimana solusi cerdas untuk menangani kerusakan gigi. Ya kan, tadi kan udah ada liputan tentang aneka makanan olahan dari ikan ya. Menarik kan ya, kayak pengen nyobain, tapi kalau giginya sakit, aduh, cuma bisa nangis, gigi jari nggak bisa makan, nggak bisa menikmati makanan tadi. Nah, hari ini kita bersama dengan Kabak Konservasi Gigi, Departemen Gigi dan Mulut, RSPAU Dr. S. Harjo Lukito, ada Letkolkes Dr. Gigi Gunawan Raharjo, SPKG. Solusi cerdas menangani kerusakan gigi, kalau giginya sakit, jangan buru-buru dicabut gigi karena yang palsu tidak sebaik yang asli. Kayak cari pasangan nih, jadi ya harus yang asli, jangan yang palsu-palsu ya. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar giginya juga sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat, sampai saat ini tidak pernah ada keluhan sakit gigi. Wah, itu tuh harus berbagi tipsnya ya, karena kan sakit gigi itu katanya bilang daripada sakit hati mending sakit gigi. Oh, jangan keliru ya, sakit gigi itu kalau benar-benar sakit, aduh, sampai yang nangis nggak bisa berhenti gitu, saking sakitnya tuh sampai sakit ke dalam gitu. Nah dok, sebenarnya kalau sekarang ini masih banyakkah ini masyarakat terutama di Yogyakarta dan sekitarnya yang mengalami kendala dengan kerusakan gigi gitu? Itu cukup banyakkah juga? Saat ini memang masih banyak sekali ya untuk pasien-pasien yang mengalami kerusakan giginya, karena kita juga berbasis data juga, karena di Indonesia ini itu sekitar, kalau berdasarkan survei yang pernah dilakukan di negara kita ini, bahwa tahun 2018 itu pernah dilakukan Riskesdas, yaitu tentang kesehatan gigi dasar, bahwa kerusakan gigi atau yang masyarakat yang mempunyai masalah tentang gigi itu ada sekitar 57%. Ya, sedangkan di tahun 2027 itu di tahun 2003 itu sudah mengalami penurunan, tapi mungkin sekitar 56%. Jadi turunnya tidak terlalu signifikan. Nah, sedangkan yang melakukan pengobatan sendiri itu hanya sekitar 10%. Jadi dari 2 orang yang mengalami kelainan gigi, orang di Indonesia gitu ya, itu satunya pasti punya masalah dengan gigi. Nah, berarti 1:2 ini. Dari antara kita ini, Mbak, berarti salah satu punya masalah gigi nih berarti ya. Kalau seperti itu. Sebelahnya dokter gigi, biasanya saya langsung jadi suspeknya karena bukan dokter gigi ini yang lebih awam gitu. Kalau yang disebut dengan kerusakan gigi itu yang seperti apa aja sih, Dok? Kerusakan gigi itu ada berbagai macam, karena gigi itu kan terdiri dari berbagai gigi, ada jaringan pendukungnya, ada rahangnya dan sebagainya itu. Jadi kalau sudah kerusakan gigi secara ini pasti kan gigi berlubang. Padahal tidak semua permasalahan gigi itu dari gigi berlubang. Ada juga yang memang karena perdarahan di gusinya pernah mengalami seperti itu penyebabnya juga bukan karena lubang, biasanya karena ada peradangan di gusinya seperti itu. Tapi yang masyarakat saat ini itu cenderung permasalahan gigi itu adalah gigi berlubang. Nah, seperti itu. Jadi lubang itu kadang tidak terlihat secara klinis ya. Jadi untuk pemeriksaan di dokter gigi itu kadang-kadang kan kita, ini giginya saya tidak pernah lubang tapi kok sakit ya. Setelah dicek lebih dalam lagi, mungkin dengan bantuan radiologi ya, ronsen, itu terlihat ini lubangnya ada biasanya di celah-celah gigi. Nah, itu yang karena tidak terlihat secara klinis, jadi kita harus menambah dengan pemeriksaan yang lain seperti ronsen tadi. Jadi terlihat ternyata ada lubang di sini. Terus ada seperti peradangan tadi, sudah mengalami kerusakan jaringan pendukung dan sebagainya seperti itu. Lubang dari kecil sampai besar sampai menimbulkan masalah. Itu soalnya kalau belum ada kendala ganggu biasanya belum akan berobat ke dokter ya, dokter ya. Ya, rata-rata pasien yang datang tuh pasti sudah keluhannya tidak hanya keluhan lubang kecil, biasanya lubangnya sudah besar dan menimbulkan sakit sampai bengkak. Nah, seperti itu. Jadi banyak dari masyarakat tuh memang mungkin teredukasinya seperti itu ya, tidak harus menunggu sakit. Padahal kita harus lebih banyak mengedukasi pasien bahwa jangan menunggu sakit. Nah, seperti itu. Tapi memang kendala-kendala yang ada di lapangan seperti itu, tapi ada juga hal lain seperti perawatan gigi itu identik dengan mahal. Dengan mahal seperti itu kan. Terus kemudian, kalau berobat pakai ini antriannya panjang. Nah, jadi orang udah males duluan. Terus masih ada yang berinisiatif untuk mengobati giginya sendiri. Padahal gigi lubang
obatnya hanya ditambal, tidak bisa dengan Penghilang rasa sakit seperti itu. Ya kalau dulu banyak orang yang malas datang ke dokter gigi karena takut tertular COVID. Nah seperti itu. Kalau sekarang kan paling permasalahannya hanya antrinya lama, mahal. Ya. Nah, karena mungkin ada yang tidak ikut asuransi ataupun kalau sekarang BPJS ya, tidak ada pembiayaan yang mahal itu tidak tercover mungkin betul. Seperti itu. Oke, kadang ada yang tercover, kadang ada beberapa treatment itu ya, perawatan yang memang tidak di cover gitu. Nah, kalau secara umum ini dari permasalahan kerusakan gigi itu yang paling banyak ditemukan tuh kerusakan seperti apa, Dok? Ya, untuk saat ini dari data pun juga dari rumah sakit yang ada di Indonesia ini ya, karena kan saya sudah berdinas hampir di seluruh Indonesia ya, itu rata-rata adalah gigi berlubang. Gigi berlubang paling banyak ya. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya kalau gigi berlubang itu kan berarti karena pembersihan yang tidak optimal. Itu sebenarnya kan. Jadi kalau makan permen nggak boleh anak-anak. Bukan permennya yang nggak boleh, tapi kalau anak-anak tidak makan permen, pembersihannya tidak adekuat, itu kan menyebabkan lubang. Ya, seperti itu. Terus pembersihan dengan mungkin cara gosok giginya yang tidak tepat seperti itu, dan kalau yang terutama di sela-sela itu kadang dengan sikat gigi itu tidak bisa cukup. Menjangkau, kita bantu dengan dental floss seperti itu. Jadi kadang tidak sadar lubang yang kecil tidak segera ditangani jadi besar, dan itu mereka rata-rata baru pada datang saat sudah besar dan sakit. Nah, jadi kebanyakan memang lubangnya sudah besar-besar, dan ada juga yang sudah tidak bisa ditolong lagi dengan akhirnya harus dicabut. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kalau masih di tahap awal sebenarnya masih bisa dilakukan perawatan. Betul. Ya, dokter ya, sehingga bisa dipertahankan, tidak harus sampai dicabut gitu. Ya, ini kan bisa dikatakan permasalahan ini terjadi karena edukasi menggosok gigi yang masih kurang benar ya, dokter ya, secara umum ya, karena kan masih ditemukan gigi berlubang paling banyak itu di semua daerah di Indonesia. Dokter Gunawan menemukan itu yang paling banyak ya. Betul. Oke, dan datangnya itu pada saat kondisinya sudah parah semua. Berarti dokter ini sabar banget ya ketemu, ini kalau dari awal dia ngikutin, kenapa manusia-manusia ini ngeyel semua gitu se-Indonesia gitu ya. Oke dokter. Jadi selama ini kita gosok giginya belum tepat ya berarti ya secara umum ya. Karena biasa kendala pengen cepet-cepet, buru-buru, lama banget ini udah benar, udah 1 menit atau belum sih? Harus berapa lama sih? Nanti akan kita bahas juga ini ya, terkait dengan bagaimana membersihkan gigi dengan benar dan tepat itu seperti apa. Tapi sekarang kita kembali, kalau sudah terjadi tadi itu ada kerusakan, yaitu gigi berlubang di tahap awal gitu ya dokter ya. Biasanya penanganannya akan seperti apa, Dok? Kalau masih dalam tahap awal, misalnya lubangnya yang masih kecil, kita bisa langsung secara klinis pun sudah terlihat ini lubangnya masih bisa ditambal langsung. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan tambal gigi. Tetapi kalau sudah lebih dalam lagi, kadang disertai dengan nyeri yang hebat, berarti dia sudah ke arah yang lebih berat lagi. Dia sudah harus sudah terinfeksi saluran akar giginya, saraf giginya. Jadi dia harus dilakukan perawatan saluran akar gigi. Nah, itu kan jelas tindakannya tidak bisa dalam sehari itu langsung ditambal seperti itu. Jadi langsung ada perawatan saluran akar gigi yang mungkin kalau kunjungan bisa 2 atau 3 kali atau sampai 4 kali, kadang sampai 5 kali. Itu yang bikin kadang pasien harus berkali-kali datang, harus seperti itu. Tapi kan itu memang tujuannya demi untuk menyelamatkan giginya, seperti itu. Oke, jadi memang harus sabar prosesnya ya pemirsa ya. Pemirsa juga sabar dulu, jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut, tetap di Obrolan Pagi.